Inilah mengapa kita perlu memperhatikan sesuatu yang perlu kita ingat di dalam kehidupan kita. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, jangan marah dan memutuskan untuk menyerah begitu saja. Karena ingatlah saudara, terkadang Tuhan sedang memberitahukan kepada kita agar kita bersabar. Jika Dia tidak menghentikan Anda sekarang, nanti di bawah bukit Anda akan terjatuh dan hancur. Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita. Saya, Oti Priambodo, tuan rumah Anda, dan perjalanan kita kali ini akan mempelajari kitab Bilangan pasal yang ke-10 dan yang ke-11. Setelah bangsa Israel meninggalkan Gunung Sinai dan sedang melakukan perjalanan melalui padang gurun, sama sekali tidak nyaman. Pak Yohanes akan mengajarkan kepada kita bahwa mengeluh itu ketagihan. Artinya, sekali mulai sulit untuk berhenti. Tema kita adalah mengeluh ada di mana-mana. Tema yang sangat tepat untuk mengingat dunia di mana kita hidup. Ketidakpuasan adalah hasil dari kurangnya iman. Tahukah Anda bahwa kekecewaan menyebabkan kesedihan, yang menghasilkan ketidakpuasan dan tidak adanya ucapan syukur? Mari kita bersama untuk belajar, bahkan mendengarkan nasihat firman Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali ke program Jalan 66 dan kita masih ada di kitab Bilangan, dan saat ini kita belajar dari Bilangan pasal 10 sampai dengan yang ke-11. Saudara, kalau kita memperhatikan pasal 10, ini ternyata kita akan melihat bagaimana ada penjelasan tentang pembuatan trompet perak yang dipergunakan untuk memanggil umat pada saat itu agar mereka bersatu, kemudian memberikan kepada mereka juga tanda agar mereka meninggalkan daerah tersebut, misalnya kemudian mereka harus melanjutkan perjalanan. Ini menggunakan trompet, jadi mungkin ada semacam kode-kode tertentu. Kalau kita perhatikan juga di pasal 11, kita akan melihat bagaimana orang Israel berangkat dari padang gurun Sinai. Dan kita harus ingat bahwa ketika kita bicara di kitab Bilangan, ini umat Israel sedang ada di padang gurun Sinai. Saudara, di ayat 11, kalau kita memperhatikan, akan melihat bagaimana mereka berjalan dari Kades dan mereka melanjutkan dan sampai di pasal 13 dan seterusnya. Nah, saudara, kita akan mulai sekarang baca di pasal 10 ayat 11. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu naiklah awan itu dari atas kemah suci, tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Jadi saudara, kita lihat di sini mereka melanjutkan perjalanan dan mereka dituntun oleh Allah menuju tanah yang dijanjikan. Dan kita ingat ini dimulai dari zaman Abraham, ketika tanah itu akan diberikan dan ini dijanjikan kepada mereka. Sekarang ini diimplementasikan di tengah-tengah kehidupan umat. Coba kita sambung serang di ayat 31. Kata Musa, janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun, maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami akan kami lakukan juga kepadamu. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya, sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka.
Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari, apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabur itu berangkat, berkatalah Musa, "Bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak, dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu." Dan apabila tabur itu berhenti, berkatalah ia, "Kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini kita melihat bagaimana kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Umat ini betul-betul umat yang sebenarnya nggak pernah puas, selalu mengeluh. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan juga sabar ya, tetap menyertai umat ini sekalipun mereka mengeluh, tetap dituntun oleh Tuhan. Dan kita akan sambung sekarang di pasal 11, saudara. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengar, bangkitlah murkanya. Kemudian menyala api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Dan dilanjutkan saudara, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging?" Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita harus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudara, perhatikan ya. Mereka mulai mengeluh dan mereka mengingat apa yang mereka makan di Mesir sekalipun mereka sebenarnya berada di bawah perbudakan. Mereka mengungkapkan, saudara, penolakan terhadap berkat yang Tuhan sudah berikan dalam bentuk mana. Saudara, persediaan yang Tuhan berikan ini memang tidak bisa kita jelaskan bagaimana wujudnya yang pasti begitu ya, tetapi itu butiran-butiran. Kalau di dalam kitab suci dijelaskan, adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau lakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini atau akulah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang? Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." Saudara, pada saat ini kita melihat bagaimana Musa ya dalam keadaan yang sulit ya. Ini kita harus buat apa ya? Ini makanan sudah habis. Orang mulai menangis, sekarang minta makanan daging. Ya, ini kan makanya dibilang bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk. Ya, mereka ini mengeluh. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak mau kalau mereka mengeluh. Dan kita akan lihat bagaimana Allah campur tangan dalam situasi yang sangat-sangat berat ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun
dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Saudara, ini mungkin Musa pasti stres ya. Wah, gimana ini? Kok saya sendiri? Ya, tidak bisa ini. Dan dia harus mengerjakan banyak hal, saudara. Mengatur semuanya dengan cara-cara yang mungkin dia bingung juga. Akhirnya Tuhan turun tangan. Ya, dan kita lihat bagaimana Tuhan membimbing mereka. Nah, setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu, yang mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan beri rohnya hinggap pada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Saudara, kita perhatikan ya, bagaimana Tuhan memberikan tuntunannya kepada Musa dan juga menolong Musa memberikan pemimpin-pemimpin yang akan menyertai dia sehingga dia bisa menyelesaikan banyak masalah karena melihat keluhan-keluhan yang disampaikan oleh umat Israel. Dan kita akan memperhatikan saudara sekarang di ayat 31, lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Ini menarik ya. Ini perjalanan yang tidak gampang dan ini kurang lebih kalau dianalisa itu kurang lebih 30 km. Ini kita bayangkan ya. 30 km itu burung puyuh semua. Panjang. Jauh, dan ini banyak burung yang berjatuhan begitu, yang hinggap tiba-tiba begini. Berkelimpahan. Ya, ini tadi mereka mengeluh, tetapi sekarang mereka diberikan burung puyuh. Dan mereka juga pada akhirnya saudara, mereka mengumpulkan semua yang ada sebagaimana yang dituliskan di dalam Alkitab. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Haserot, dan mereka tinggal di situ. Saudara harus ingat bahwa keserakahan itu sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Tuhan tidak senang kepada orang yang serakah, kepada orang yang gak bersyukur. Dan ini kita lihat bagaimana Tuhan memukul mereka. Memang mereka diberikan makanan saudara. Tetapi Tuhan juga menghukum mereka karena mereka tidak melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Dan tentunya sikap ini merusak. Sikap ini membuat komunitas yang saat itu ada, umat ini juga mereka pada akhirnya mengalami hal-hal yang sulit. Dan mereka diajarkan saudara, supaya mereka itu bersyukur. Mereka harus bertobat dari keluhan mereka. Bahkan mereka harus belajar mengendalikan keinginan mereka. Jadi ketika ada makanan, mereka makan dengan rakus. Ini di mulut mereka penuh. Jadi orang yang
rakus itu seolah-olah dia takut kehabisan. Padahal Tuhan akan menyiapkan semua makanan itu setiap hari. Tetapi orang yang rakus takut kehabisan sehingga seakan-akan tergesa-gesa makannya. Jangan-jangan nanti kalau saya tidak makan, maka saya akan kehabisan. Dan ini sesuatu yang mengerikan. Ini yang kita pelajari di Bilangan pasal 10 sampai dengan yang ke-11. Baik Pak Yohanes, saya memiliki beberapa keluhan atau beberapa pertanyaan di sini. Saatnya kita untuk bertanya. Dan keluhan saya akan berupa 4 pertanyaan, dan saya akan mulai dengan yang pertama. Bagaimana kita dapat menjelaskan semua keluhan ini? Rakyat sudah diberkati. Allah telah membebaskan mereka. Apakah ini bisa menjadi pengaruh asing dari orang lain, dan Israel kemudian menyerah dan menjadi terpecah di sini? Ya, ini satu peristiwa yang mungkin bagi kita, orang bilang ya mereka ini sudah keluar dari perbudakan, mereka sudah diberkati, tetapi mereka tetap saja mengeluh. Kita akan melihat di sini bahwa keluhan itu sesuatu yang tidak disenangi oleh Tuhan karena mereka melupakan berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan di tengah-tengah hidup mereka. Bahkan mereka sekarang menginginkan lebih lagi. Tidak hanya sekedar makanan, sekarang minta daging, bahkan daging ketika diberikan mereka tidak puas juga. Dan ini menjadi sesuatu yang perwakilan ya sebagai kita manusia kan kadang-kadang demikian ya. Tuhan sudah kasih sesuatu yang luar biasa, tapi kita selalu minta lebih. Jadi ini sesuatu yang harus kita hindari di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan sampai kita dikuasai oleh nafsu kerakusan. Karena hal ini tentunya akan berakibat buruk kepada kita. Bahkan ada satu penelitian yang mengatakan bahwa orang yang berada dalam situasi negara-negara yang benar-benar miskin, jadi mereka ternyata kriminalitasnya itu tidak terlalu tinggi karena mereka ya sudah bersyukur keadaannya begini. Tapi mungkin negara-negara yang begitu luar biasa maju dan mereka selalu berkurang, justru memiliki kriminalitas yang tinggi karena mereka tidak pernah bersyukur. Nah, ini menjadi pengingat bagi kita, hati-hati dengan keluhan, hati-hati dengan rasa tidak puas, bahkan ketika kita menjadi rakus karena hidup kita akan terpuruk, bahkan menjadi buruk. Untuk memimpin kelompok seperti ini, Musa seharusnya yang mengeluh dalam bagian ini. Dia adalah pemimpin dan di Bilangan pasal yang ke-10 dan yang ke-11, sepertinya dia akan menyerah. Dia ingin melepaskan semuanya. Dia mencoba untuk meminta bantuan saudara iparnya. Dalam ayat yang ke-29 pasal yang ke-10, dia membantu membimbing orang-orang. Dan kemudian di tengah kita lihat dalam pasal yang ke-11, Roh Tuhan turun atas 70 tua-tua. Jadi dengan kata lain, tampaknya kepemimpinan di sini terpisah, begitu Pak Yohanes? Ya, kita membayangkan ya Musa ini kan seorang yang dipilih oleh Tuhan dan dia berjuang melakukan yang terbaik. Tetapi ya sebagai manusia tentunya dia melihat keadaan ini kan tidak mudah ya memimpin orang yang begitu banyak dan mereka berada di padang gurun dan mereka mengalami kesulitan. Dilihat oleh bangsa itu makanan mungkin sama terus sehingga mereka menjadi bosan. Dan ini sebabnya dia mengeluh karena keadaan menjadi rumit dan Tuhan memberikan solusi di sini. Dia memberikan orang-orang yang akan bersama-sama dengan Musa untuk bersama dengan mereka agar mereka bisa menopang Musa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dan kita lihat di sini, kita belajar bahwa sehebat-hebatnya orang, sekalipun dia sudah dipilih oleh Tuhan, dia masih juga memiliki keterbatasan. Karena itu perlu ada sikap keterbukaan. Oh ya, saya nggak mampu, saya butuh bantuan. Ini baik kita belajar dari Musa. Tidak merasa diri, aku bisa semuanya. Akhirnya dia menjadi stres. Musa stres, iya, tapi dia ungkapkan kepada Tuhan. Dan akhirnya kita lihat bagaimana Tuhan memperhatikan Musa dan memberikan solusinya. Sekarang, bisakah kita belajar sebuah konsep berdasarkan praktik Musa tentang perannya sebagai seorang administrator di sini dan mungkin bahkan menerapkannya pada kepemimpinan sebuah gereja pada saat ini, Pak Yohanes? Ya, ini satu hal yang luar biasa ya.
bagaimana Musa betul-betul menjadi pemimpin yang hebat, bagaimana dia menata kerumunan yang sangat besar ini, dan kita belajar juga bagaimana kepemimpinan Musa mengadministrasikan semuanya itu dan melihat masalah-masalah yang ada, dan kita lihat sukses dia, orang-orang yang hebat. Dan kita melihat di sini bagaimana Tuhan, seperti yang saya katakan tadi ya, dalam kepemimpinan itu kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh yang namanya orang lain yang menopang kita. Itu sebabnya ada 70 orang yang akan menyertai Musa. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Jadi benar sekali bahwa di sini pemimpin itu adalah orang-orang yang tidak bisa berjalan sendiri, tetapi dia butuh orang lain untuk bersama-sama menangani persoalan, entahkah di jemaat atau di masyarakat. Sehingga ini kita melihat Tuhan campur tangan dengan memberikan kepada dia orang-orang yang akan bersama-sama dengan dia. Dan kita lihat di sini bagaimana Musa disertai oleh Tuhan dan memberikan kepada dia orang-orang yang sudah diurapi oleh Tuhan begitu ya. Bersama-sama dengan dia ikut bertanggung jawab. Tadi kan Musa berpikir, apakah harus aku yang tanggung jawab semuanya ini? Akhirnya Musa diberikan oleh Tuhan, ada orang-orang juga diurapi untuk bersama-sama dengan dia melakukan pekerjaan. Ini semacam pembagian tugas. Pemimpin itu harus bisa membagi tugas begitu ya, jangan dipegang semua. Nanti stres sendiri ya. Seorang pemimpin harus menjadi seseorang yang membagikan tugas. Ya benar, jadi tidak bisa kita merasa bahwa saya bisa lakukan semuanya di sini. Karena Musa juga seorang pemimpin yang akhirnya belajar juga bagaimana dia membagi peran itu, pendelegasian itu penting. Sehingga tidak semua ini tanggung jawab saya semua, karena itu semua saya harus kerjakan, tidak seperti itu. Ini yang luar biasa. Sikap daripada Musa di sini, dia menyampaikan keluhannya dan diberikan orang-orang yang akan bersama-sama dengan dia. Ini yang dalam dunia profesional ini kan kepemimpinan yang efektif, efisien. Itu sesuatu yang diperlukan supaya dia tidak berpikir sendiri, tetapi ada orang-orang yang bersama dengan dia dan melakukan pekerjaan-pekerjaan ketika ada di dalam sebuah kepemimpinan. Ya, kami pasti sudah melakukannya. Satu dewan untuk membantu Musa di sini. Seperti yang tadi sempat saya sampaikan bahwa ada 4 pertanyaan, dan ini adalah yang keempat. Pada pasal 11, Allah memberkati umatnya dengan mengirimkan mereka burung puyuh sebagai makanan. Tetapi apakah Allah sebenarnya menghukum mereka karena tampaknya setelah makan malam, penghakiman Allah menghantam dengan begitu keras? Iya, kita lihat di sini bahwa ada satu peristiwa yang mereka diberi berkat oleh Tuhan, bahkan Tuhan mengirimkan kepada mereka burung puyuh. Luar biasa ya. Mungkin ayam goreng begitu ya. Dulu kan tidak ada ayam goreng. Ini ayam gitu. Kalau kita saat ini ayam. Tetapi akhirnya ketika mereka makan, belum selesai makan, mereka belum selesai dikunyah nih. Mohon maaf ya, belum ditelan itu. Dia sudah membayangkan yang lain. Sehingga Tuhan memukul mereka. Jadi mereka ini harus mengerti risiko dari kerakusan mereka. Tuhan memukul mereka karena mereka dikuasai oleh kebodohan. Ya, mereka memiliki keinginan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu. Dan mereka benar-benar tidak melihat Tuhan. Dia orang-orang yang serakah, materialistis. Dan ini sesuatu yang Allah tentang. Jadi, okelah kalau gitu kalian butuh ini saya berikan. Ketika diberikan, dia hancur oleh karena apa yang diinginkan. Karena itu hati-hati ya, kita jangan menginginkan sesuatu. Ketika itu diberikan benar oleh Tuhan, bukannya jadi berkat, malah kita terpuruk dan hancur karena akhirnya pemberian itu bisa menjadi hukuman bagi kita. Sama seperti yang dihadapi oleh umat Tuhan saat itu. Ini pelajaran yang luar biasa. Makanya kita perlu memperhatikan di sini. Ketika sesuatu, saudara, tidak berjalan sesuai dengan harapan, kita tidak boleh kecewa. Dan kita tidak boleh juga menyalahkan Tuhan. Jadi ini cara Tuhan mengajar kita untuk menjadi orang yang bersabar. Agar kita tidak lagi memiliki keinginan yang rakus, karena Tuhan tahu apa yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita, dan Dia mau agar kita diberkati oleh Tuhan. Jadi mereka ini pada akhirnya dihukum oleh Tuhan karena dia mengalami gangguan dalam perut mereka. Mungkin itu
semacam gangguan pencernaan yang mengerikan yang membuat perut mereka sakit, saudara. Ya, tanpa ragu. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes atas penjelasannya. Berikutnya kita akan melihat bagaimana kita mempelajari bagian yang terakhir atau rangkuman dalam bagian bilangan pasal yang ke-10 dan yang ke-11 ini. Saudara, kita sampai di bagian kesimpulan sekarang ya di program Jalan 66. Kita telah belajar dari pasal 10 dan 11 dari kitab bilangan. Dan tema kita, keluhan ada di mana-mana. Semoga kita tidak menjadi orang yang mengeluh. Dan pelajaran utama yang kita pelajari adalah mengeluh itu adalah awal dari kehancuran. Kita belajar bahwa kita diberikan hikmat dalam hidup ini agar kita mensyukuri hal-hal kecil yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ketika kita didominasi oleh keluhan, ratapan, maka kita akan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan bagaimana Tuhan sudah melakukan hal-hal yang besar di tengah-tengah kehidupan kita. Kita diingatkan oleh Tuhan ketika kita ditempatkan di tengah-tengah dunia ini, agar kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan kita tidak mengeluh kepada Tuhan. Kita tidak boleh ego. Karena ketika kita ego, kita akan menjadi hancur. Kita harus memperhatikan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita mulai merasa tidak puas dan lidah kita gatal ya untuk mengeluh, nggak tahan ya, kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Wih, keluhan kita ini seperti dari ujung ke ujung. Hati-hati, karena sikap ini adalah sikap yang sangat berbahaya dan itu akan menuntun kita kepada kehancuran. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah mengikuti jalan ini, jangan menempuh jalan ini, karena mengeluh adalah awal dari kehancuran. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes untuk penjelasan kali ini. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.